Apakah hanya orang kaya seperti Aden Wong yang bisa punya asuransi? Lagi viral nih ya berita perebutan anak antara Aden Wong dan Ami istrinya. Ya, mereka berebut 4 anaknya. Dan ternyata ini mereka diasuransikan ya, asuransi jiwa senilai 4 juta dolar. Wow, ya. Kemudian ada yang komentar nih, oh orang kaya ya pantes lah bisa punya asuransi. Ya kalau orang biasa ya mana mungkin lah kayak gitu. Nah apakah benar seperti itu? Oke mari kita cek ya. Nah asuransi itu kan macam-macam ya. Yang paling basic itu kan asuransi kesehatan ya. Proteksi kesehatan. Jadi kalau sakit ya ada yang bantuin bayar gitu ya. Nah tidak harus keluar dari kantong sendiri. Kalau belum sanggup ambil asuransi kesehatan swasta, udah cukup pakai BPJS Kesehatan. Oke, ya pakai BPJS Kesehatan aja nggak apa-apa. Pak, gaji saya UMR. Ya sudah, nggak usah lah ambil asuransi kesehatan. Ambil asuransi dari pemerintah aja, ya. Jaminan kesehatan dari pemerintah, BPJS Kesehatan. Udah nggak apa-apa, ya. Nah, tetapi kan kebutuhan itu nggak cuma itu. Ya, ada asuransi sakit kritis, ada asuransi jiwa, kayak gitu. Nah, misal asuransi jiwa kita bahas nih. Ya, kayak tadi Aden Wong gitu ya, itu kan asuransi jiwa. Kalau meninggal dunia ya 4 juta dolar itu cair. Apa sih fungsinya? Ya, fungsinya ini terutama dimiliki oleh kepala keluarga atau pencari nafkah. Karena apa? Keluarganya bergantung hidup dengan dia, betul nggak? Ya, keluarganya gitu ya setiap hari untuk biaya hidup ya, kemudian untuk bayar listrik, bayar sekolah gitu ya, mungkin cicilan rumah, kendaraan dan lain sebagainya bergantung dari pencari nafkah. Nah kalau pencari nafkahnya tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba meninggal dunia dipanggil Tuhan, terus gimana nasib keluarganya? Apalagi mungkin istrinya nggak kerja dan anak-anaknya masih kecil. Nah itu ya yang perlu diperhatikan. Kalau gaji saya UMR gimana Pak? Wah mana bisa? Nah, saya mau cerita nih, ada kisah nyata. Ya, ini ada kisah nyata. Jadi orang, ya penghasilannya nggak besar-besar banget, biasa saja. Mungkin UMR gitu ya. Dia ambil asuransi jiwa namanya Prucinta, ya, dengan iuran 300.000 per bulan. Itu kan, ya sebulan 300.000, sehari cuma menyisikan 10.000, betul nggak? Ya, nggak usah ngopi lah, nggak usah jajan dulu, tiap hari menyisikan 10.000, sebulan terkumpul 300.000, betul nggak? Ya, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, mulai dari sana. Jadi, Bapak ini ambil 300.000 per bulan, dia sisihkan untuk ambil asuransi jiwa Prucinta. Ternyata saat bekerja, ya, kepala keluarga ini mengalami kecelakaan, kemudian meninggal dunia. Meninggalkan istrinya sedang hamil dan 2 orang anak balita. Waduh, kasihan banget ya, anak-anaknya masih kecil. Kemudian istrinya dibantu oleh agen, klaim asuransi jiwa suaminya, dan cair 990 juta. Hampir 1 miliar. Wow ya, luar biasa, lumayan lah ya, untuk istri dan anaknya melanjutkan kehidupan. Dibanding nggak ada sama sekali, kalau nggak ada sama sekali kan kasihan. Ini lagi hamil, anaknya masih kecil, balita gitu ya, tiba-tiba pencari nafkahnya nggak ada. Istrinya juga nggak kerja. Ya, begitu ada 990 juta yang cair bisa untuk melanjutkan kehidupan. Anak-anaknya ya minimal bisa melanjutkan sekolah, betul nggak? Ya, tidak kemudian sengsara. Karena banyak keluarga di Indonesia begitu pencari nafkahnya nggak ada, langsung jatuh miskin. Standar hidupnya langsung turun drastis. Nah, jangan sampai. Ya, kalau bagi teman-teman, Bapak Ibu yang menonton ya video ini merupakan pencari nafkah, entah itu suami, entah istri, atau dua-duanya pencari nafkah, wajib punya asuransi jiwa. Memang bukan untuk ya Bapak Ibu gitu loh, ya, bukan Bapak Ibu yang merasakan. Tapi di produk ini ada sih yang nanti Bapak Ibu bisa rasakan. Oke, jadi paham ya kenapa harus ambil asuransi jiwa. Nah ini ada produk Prucinta. Nah produk Prucinta ini menarik sekali. Ini asuransi jiwa tradisional syariah. Ya, asuransi jiwa tradisional syariah. Nah, saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh orang lain ya. Misalnya pria, ya Pak Budi, misalnya usia 30 tahun. Ya, dia ambil Prucinta. Dia ingin menyisihkan atau mewariskan 1 miliar untuk keluarganya. Oke. Dia ambil preminya berapa kalau usia 30 tahun? Ya, itu 728.000 setiap bulan. Ya, dibayar selama 10 tahun.
Kemudian masa asuransi itu selama 20 tahun. Ya, 10 tahun bayar, 10 tahun nggak bayar. Tapi kalau terjadi resiko dalam waktu 20 tahun itu, entah tahun pertama, tahun kedua, ketiga, ke-10, ke-13, 15, 17, ya pokoknya sebelum 20 tahun, ya 1 miliar cair. Ya, menarik. Kalau itu meninggal karena kecelakaan, dapat 3 kali lipat, dapat 3 miliar. Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, ya 6 minggu setelah 1 Ramadan, itu dapatnya 4 miliar. Wow, ya. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi skemanya begini. Ini usia 30 masuk nih ya. Berarti usia 30 sampai 40 lah, hitungnya 10 tahun dia bayar premi. 728.000 per bulan ya kali 12 bulan setahun kali 10 tahun. Total setor itu 87.360.000. Oke ya, 10 tahun ini setor. Kemudian 10 tahun berikutnya nggak perlu setor lagi. Ya, nggak perlu setor lagi. Tapi dalam waktu 20 tahun ini, kalau terjadi resiko tadi ya, kalau meninggal dunia, cair santunan sebesar 1 miliar, meninggal karena kecelakaan 3 miliar, ya, meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, ya 6 minggu setelah 1 Ramadan, itu 4 miliar. Ya, kalau ternyata sehat-sehat aja gimana? Nah, kalau ternyata sehat-sehat aja, setelah tahun 20 ya, kontraknya 20 tahun, setelah tahun ke-20, ya, ada nilai tunai yang setara 100% iuran atau kontribusi yang sudah dibayarkan. Ya, bahkan ya, kalau nanti bayarnya pakai auto debit dapat tambahan hibah 10%. Ya, jadi dibalikin itu 110%. Ya, jadi tadi total setor kan berapa? 87.360.000 nih selama 10 tahun bayarnya tadi. Ditambahin 10%, ya 8.736.000. Nah, ini 110% ini akan diserahkan ya kepada nasabah. Ya, ibaratnya cuma nitip duit aja, benar nggak? Nitip duit aja, nanti juga bakal kayak dibalikin gitu ya, nilai tunainya setara dengan yang disetorkan. Jadi ruginya di mana? Kalau terjadi resiko, langsung 1 miliar cair gitu kan ya. Kalau karena kecelakaan, 3 miliar cair. Nah, ini kan sesuatu yang berharga buat keluarga. Oke, jadi keluarga yang ditinggalkan tidak sengsara. Karena kita nggak pernah tahu ya, umur kita nggak ada yang tahu, kita berharap terus sehat gitu ya. Tetapi kita nggak pernah tahu. Kalau terjadi resiko seperti itu, apakah sudah punya plan B? Ya, jangan hanya punya plan A saja, karena hidup ya nggak pernah mulus-mulus saja ya. Ada resiko ya di tengah jalan. Oke, ya bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, pengen konsultasi, ya silakan kontak saya. Kontak WA saya di 0813 2869 7009. Oke, sukses buat teman-teman semua.